Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara semua. Selamat datang di mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ini pertemuan perdana dan saya akan menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah di dalam lingkup hukum tata negara. Mengapa? Karena kita membicarakan sebuah lembaga negara, salah satu lembaga negara tertinggi dalam ranah yudikatif. Kalau teman-teman baca di dalam pasal 24 itu, kekuasaan kehakiman, itu Pasal 24 itu dia bicara soal kekuasaan kehakiman, pasal 24A dia bicara soal Mahkamah Agung, pasal 24B dia bicara soal Komisi Yudisial, dan pasal 24C dia bicara soal Mahkamah Konstitusi. Jadi, jika ditanya, siapa lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia? Jawabannya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi dua lembaga itu adalah kepemimpinan atau pimpinan kekuasaan yudikatif di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Walaupun memang di dalam kekuasaan kehakiman itu ada salah satu lembaga yang namanya Komisi Yudisial. Bahwa Komisi Yudisial dia memang berada dalam ranah rumpun yudikatif walaupun tidak melaksanakan fungsi dari yudikatif itu sendiri atau putusan atau peradilan. Karena fungsi dari Komisi Yudisial itu hanya melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Agung dan kemudian juga melakukan segala tindak tanduk daripada hakim berkaitan dengan pengusulan terhadap Hakim Agung juga wewenang dari mahkamah, bukan wewenang dari Komisi Yudisial. Ya, kita bahas dulu berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Kita mulai dari apa itu konstitusi. Saya yakin teman-teman sudah mempelajari itu semua di semester lalu, karena membahas semester lalu itu membahas tentang hukum konstitusi. Jadi apa itu konstitusi? Jadi langsung saya kutip daripada pendapat para ahli. Menurut Jimli itu, pengertian konstitusi mencakup pengertian pengaturan tertulis, kebiasaan, konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan organ-organ negara, aturan tentang hubungan organ negara dengan warga negara. Jadi dia lebih bicara tentang aplikatif, bahwa konstitusi itu adalah dasar daripada seluruh peraturan perundang-undangan, atau dia adalah dasar daripada sistem ketatanegaraan. Dalam teori lain dikatakan bahwa konstitusi adalah stat fundamental norm. Artinya bahwa dia adalah aturan dasar dalam cara kita bernegara. Segala macam aspek itu diatur di dalam konstitusi. Sistem pemerintahan, peran yang dilakukan oleh kekuasaan, peran yudikatif, peran legislatif, peran dari masyarakat, peran warga, apa hak warga, apa yang diambil oleh negara dari warga negara, dan segala macam itu semua diatur di dalam konstitusi. Maka konstitusi ini tidak bisa kita anggap sederhana. Di berubahnya konstitusi itu bisa merubah segala macam yang ada di Indonesia berkaitan dengan sistem pemerintahan. Dari negara demokratis misalkan, ketika konstitusi itu berubah, maka dia bisa menjadi negara otoritarian. Makanya konstitusi itu, mekanisme perubahan konstitusi sangat rumit, dan sedikit daripada orang yang kemudian membahas berkaitan dengan perubahan yang dilakukan oleh konstitusi. Tentu konstitusi Indonesia sudah mengalami beberapa proses perubahan. dia bukan barang suci juga. Konstitusi ini bukan barang suci yang tidak boleh dirubah. Tapi apabila memang ada sesuatu yang mendesak, yang mengharuskan berkaitan dengan kewenangan negara dan berkaitan dengan sesuatu yang fundamental misalkan, maka perubahan konstitusi bisa saja dilakukan, dan ada mekanismenya. Di pasal 37 teman-teman bisa baca berkaitan dengan upaya-upaya perubahan terhadap konstitusi. Tapi kita bicara konstitusi secara utuh dulu. Bahwa konstitusi tadi adalah dasar atau aturan-aturan dasar di dalam cara kita bernegara. Sedangkan menurut Jimli tadi, bahwa konstitusi itu lebih aplikatif. Dia bicara soal hubungan antar organ negara. Dia juga bicara tentang hubungan organ negara dengan warga negara. Jadi sangat berkaitan dengan warga negara. Jadi hubungan dari organ-organ negara tadi. Tentu pemahaman terkait konstitusi. Konstitusi suatu negara adalah hakikat merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Jadi kalau undang-undang itu mudah sekali dirubah. Undang-undang ketika sudah tidak dianggap relevan lagi dengan keadaan, maka undang-undang bisa dengan mudah dirubah. Pembaharuan terhadap undang-undang. Kemudian
undang-undang yang lama tidak berlaku. Jadi basicnya adalah undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama. Kemudian juga undang-undang walaupun masih relevan, tapi dia ketika sebagian dari masyarakat menganggap undang-undang itu tidak relevan atau bertentangan dengan konstitusinya, bisa dengan mudah dirubah di MK. Tapi konstitusi tidak. Konstitusi ini adalah suatu barang yang harus stabil, tidak mudah digoyang, karena dia adalah aturan dasar dalam cara kita bernegara. Maka tidak sesederhana merubah undang-undang. Merubah konstitusi itu konsekuensinya jauh lebih besar tadi. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Tadi udah saya sampaikan bahwa konstitusi ini penting sekali. Perubahan sedikit saja di dalam konstitusi itu bisa berakibat berubahnya sebuah sistem pemerintahan. Apakah konstitusi itu tertulis? Nah, ada dua pandangan. Ada yang mengatakan tertulis, tentu karena sebuah pemikiran positivisme yang berkaitan bahwa hukum itu harus terkodifikasi. Hukum itu harus memiliki dasar kepastian yang kemudian mengharuskan sebuah hukum atau suatu hukum itu harus tertulis. Itu salah satu paham daripada kodifikasi yang menjadi sebuah peradaban hukum modern hari ini. Kemudian kita akan membahas berkaitan dengan judicial review. Mengapa judicial review? Karena memang dasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi sejak awal adalah berkaitan dengan judicial review. Bahwa kemudian MK memiliki kewenangan-kewenangan lain, nanti akan kita bahas berkaitan dengan pembubaran partai politik, kemudian pemberhentian atau pemakzulan presiden dan wakil presiden, kemudian ada sengketa lembaga negara, kemudian ada sengketa pilkada, dan yang terakhir tadi pengujian undang-undang. Tapi pada dasarnya MK itu didirikan untuk menjadi batu tapal atau menjadi sebuah pengujian terhadap undang-undang dasar. Pengujian sebuah produk hukum yang tidak main-main dibuat oleh presiden dan DPR gitu ya. Jadi dua lembaga tinggi negara membuat sebuah undang-undang, kemudian kita sebagai masyarakat sipil memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tadi. Maka itu disebut sebagai judicial review. Apa itu judicial review? Judicial review adalah hak uji material, merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Jadi apabila memang sebuah peraturan itu dianggap bertentangan dengan konstitusi, ya silahkan saja dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang berwenang melakukan pengujian undang-undang, uji material terhadap undang-undang dasar. Oke, kita lanjut ya. Sejarah dari judicial review. Tahun 1803 di dalam putusan Mahkamah Agung Amerika, terjadi sebuah putusan yang membatalkan sebuah undang-undang karena dianggap bertentangan dengan konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan di dunia dalam perkara Marbury versus Madison. Dampak dari pemberitaan putusan ini kemudian mempengaruhi banyak peradilan di Eropa, hingga puncaknya Hans Kelsen di tahun 1919 menggagas Badan Peradilan Konstitusi menjadi sebuah badan peradilan tersendiri. Dan pada tahun 1920, lahirlah MK pertama di dunia di Austria, didirikan ketika ia diangkat menjadi penasihat konstitusi reform di Austria. Jadi ini sejarahnya, berdirinya Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 1812 itu terjadi sebuah kasus, sebuah perkara, yakni perkara Marbury versus Madison. Ini seingat saya itu berkaitan dengan Presiden Queen's Adam kalah dalam pemilu melawan Thomas Jefferson pada waktu itu. Maka menjelang masa peralihan, maaf saya agak serak. Menjelang masa peralihan tuh kemudian Adams itu membuat keputusan-keputusan penting, mengangkat John Marshall menjadi hakim agung dan mengangkat banyak orang kemudian menjadi hakim agung. Nah, problem yang timbul adalah dia mengangkat orang-orang itu di masa-masa transisi ketika posisinya sudah kalah sebagai seorang presiden. Maka Marbury termasuk salah satu pejabat yang diangkat pada masa itu. Tapi surat pengangkatan Marbury belum sempat diserah terimakan, sedangkan James Madison yang kemudian menjadi sekretaris negara
di masa pemerintahan Thomas Jefferson itu menolak untuk memberikan surat pengangkatan pada orang-orang yang diangkat oleh Queen Adam. Nah itu kemudian berlarut-larut sampailah kemudian di peradilan, hingga puncaknya adalah John Marshall mengatakan bahwa Queen Adams sudah memenuhi seluruh persyaratan yuridis sebelum mengangkat Marbury dan kawan-kawan. Jadi Queen Adams sebagai seorang hakim di Mahkamah Agung Amerika mengatakan bahwa proses yang dilakukan oleh Queen Adams ini sudah memenuhi syarat. Tapi dia tidak bisa kemudian memaksa pemerintah untuk mengeluarkan surat keputusan itu. Karena menurut Queen Adams, Mahkamah Agung Amerika pada waktu itu, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang pada waktu itu di Mahkamah Agung Amerika itu bisa memaksa pemerintah untuk mengeluarkan. Artinya kewenangan Mahkamah Agung itu cukup besar karena kemudian bisa memaksa pemerintah untuk mengeluarkan surat, baik itu surat pengangkatan dan segala macam melalui Mahkamah Agung. Nah itu yang kemudian dianggap bermasalah oleh John Marshall, bahwa John Marshall mengiyakan bahwa ini sesuai prosedur, tapi peradilan tidak bisa memaksa untuk mengeluarkan surat pengangkatan pada orang-orang yang diangkat oleh Queen Adams tadi. Kira-kira gitulah. Jadi dasar pengujiannya itu tidak lagi berbasis undang-undang, tapi berkaitan dengan undang-undang dasar. Kesadaran John Marshall itu terhadap undang-undang dasarnya, bahwa ini bertanda undang-undang dasar. Dasar dalam melakukan pengujian itu adalah undang-undang dasar. Disitulah pertama kalinya kemudian Mahkamah Agung Amerika menjadikan undang-undang dasar sebagai batu pijakan terhadap pengujian sebuah perkara. Itu dasarnya judicial review awalnya itu. Kemudian ada 3 model judicial review. Yang pertama, dari perkembangan judicial review di Amerika tersebut kemudian muncul 3 model judicial review dalam pengujian undang-undang. Yang pertama itu American model, yang kedua itu the Kelsenian model, dan yang terakhir itu adalah French model. American model. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terintegrasi di dalam Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung di Amerika menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi. Jumlah hakim agung di Amerika pun sama dengan jumlah hakim konstitusi di Indonesia, yakni 9 hakim. Beberapa negara yang menggunakan American modelnya adalah Vietnam, Filipina, dan juga Malaysia. Jadi di Amerika Serikat sendiri itu memang tidak ada Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan berarti tidak ada kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut terintegrasi di dalam Mahkamah Agung. Dan itu banyak juga dipakai oleh beberapa negara kayak Malaysia dan segala macam, itu nggak ada Mahkamah Konstitusinya. Tapi Mahkamah Agungnya itu bisa dijadikan, atau ada sebuah kamar. Kalau kita kan hanya beberapa kamar nih di Mahkamah Agung kita. Walaupun ada kemudian Peradilan Tata Usaha Negara yang juga memiliki fungsi yang tidak begitu jauh dengan Mahkamah Konstitusi, karena dia juga melakukan pengujian, tapi pengujian peraturan terhadap undang-undang. Nah, kalau di sistem American model ini, Mahkamah Agung itu menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Agung tidak hanya sekedar ngurusin perkara-perkara yang berkaitan dengan perdata, pidana, kemudian agama dan segala macam, tapi dia juga mengurus berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau dalam hari ini sering disebut sebagai satu pintu lah, peradilan satu pintu lah, kira-kira seperti itu ya. Yang kedua ada yang namanya the Kelsenian model. The Kelsenian model ini adalah, atau decentralized, ini adalah yang kita terapkan di Indonesia. Jadi kewenangan judicial review dimiliki oleh badan yang berdiri sendiri dan khusus untuk mengurusi terkait pengujian undang-undang. Memiliki MK yang terpisah dengan MA. Indonesia, Austria, dan mayoritas negara-negara di Eropa memiliki MK yang terpisah dengan MA. Jadi dia tidak lagi dalam satu badan, tidak lagi terintegrasi sebagaimana di Malaysia tadi atau di Amerika, yang Mahkamah Agungnya itu bersama Mahkamah Konstitusi. Dia tidak punya Mahkamah Konstitusi, tapi memiliki Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Dalam konsep the Kelsenian model, itu Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri bersama dengan Mahkamah Agung yang juga berdiri sendiri. Dia terpisah. Nah, inilah konsep yang mengapa menggunakan the Kelsenian model, karena memang konsep ini lahir dari Hans Kelsen. Dan Indonesia juga kemudian menerapkan sistem itu, membuat sebuah Mahkamah Konstitusi yang tidak satu badan dengan Mahkamah Agung. Kira-kira gitu. Dan posisinya sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dia menjadi pucuk dari kekuasaan
yudikatif, pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir adalah French model, hybrid campuran. Jadi Perancis ini memang semua negara yang unik ya. Amerika itu tidak ada Perdana Menteri, adanya Presiden. Sedangkan Inggris itu tidak ada Presiden, adanya Perdana Menteri. Nah, di Perancis dua-duanya ada Presiden, ada Perdana Menteri. Dan dalam pemerintah Perancis tidak mengikuti kedua paham yang sudah berkembang berkaitan dengan pengujian konstitusi. Jadi tidak mengikuti baik itu the Kelsenian model atau American model. Jadi dia buat model sendiri di dalam konsep negara Perancis, yaitu ia membentuk lembaga tersendiri bernama Dewan Konstitusi. Tidak ada MK yang sifatnya menguji undang-undang sebelum disahkan presiden. Preview model. Jadi agak unik memang. Dia kemudian tidak menguji undang-undang setelah disahkan. Jadi Dewan Konstitusi ini ketika presiden dan DPR sudah membuat sebuah peraturan dan dalam tahap-tahap pengesahan diuji dulu ini oleh Dewan Konstitusi. Apakah undang-undang yang akan disahkan ini bertentangan atau tidak dengan konstitusi? Ini sebenarnya agak bagus sih, agak efektif ya. Karena kemudian dia menjadi tindakan-tindakan preventif yang dilakukan. Apakah memang setelah dilakukan pengujian oleh Dewan Konstitusi itu, undang-undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi? Itu kan menjadi. Kalau kita kan tidak. Kalau kita kan hakim tidak punya kewenangan melakukan pengecekan atau pengecekan gitu terhadap undang-undang yang akan disahkan. Ketika disahkan dan menjadi polemik di masyarakat, baru kemudian diajukan ke MK. Gitu kan? Kalau di dalam sistem Indonesia. Tapi dalam Perancis itu, setiap undang-undang yang hendak disahkan itu diuji dulu ke Dewan Konstitusi. Bagus juga sebenarnya. Konsep the French model atau hybrid campuran. Oke, kita lanjut. Ide awal pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Jadi ide awal pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak sidang BPUPKI pada tahun 1945. Anggota BPUPKI Profesor Muhammad Yamin mengatakan bahwa Balai Agung, dulu Balai Agung ini adalah Mahkamah Agung, perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Jadi Yamin tuh udah bicara soal harusnya ada nih, Mahkamah Agung nih diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang. Ya konsep American model lah seorang Yamin ini. Dia adalah Menteri Kehakiman yang pada akhirnya menjadi Menteri Kehakiman. Dan Prof. Supomo ini adalah arsitektur dari Undang-Undang Dasar. Dia adalah Rektor UI, seorang pakar hukum perundang-undangan. Jadi Prof. Supomo menolak pendapat tersebut dengan 3 pandangan. Supomo memandang karena Undang-Undang Dasar yang disusun tidak menganut paham trias politika. Karena di awal itu Indonesia itu tidak kemudian secara tegas mengatakan bahwa negara yang kita dirikan ini berasaskan pada negara trias politika atau mengandung sistem politik trias politika. Kemudian Supomo juga mengatakan bahwa kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum. Jadi tidak begitu banyak sarjana hukum di masa-masa awal kemerdekaan itu. Dan terakhir adalah Indonesia belum memiliki pengalaman judicial review. Maka dengan 3 pendapat ini, kemudian Yamin tidak terjadilah kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang. Begitu juga dengan konsep berdirinya Mahkamah Konstitusi. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949-1950. Di masa berlakunya RIS, Judicial Review pernah menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Agung, tetapi terbatas untuk menguji undang-undang negara bagian terhadap konstitusi. Jadi Indonesia di dalam perjalanan kemerdekaan itu sempat pernah menjadi negara serikat atau negara federal dengan beberapa negara bagian. Nah, kalau dalam konsep negara federal utuh gitu ya, itu bahwa negara-negara bagian di dalam negara federal itu punya kewenangan penuh untuk membentuk undang-undang sendiri gitu, tanpa harus memperhatikan undang-undang yang ada di pusat, baik itu konstitusi dan segala macam. Tapi di dalam sistem federasi di Indonesia, konstitusi RIS ini, itu ada kewenangan melakukan pengujian, tapi hanya terhadap produk-produk dari negara-negara bagian. Jadi Indonesia pada waktu itu tidak betul-betul melepaskan kewenangan sepenuhnya kepada negara bagian, tapi masih kemudian melakukan pengujian terhadap undang-undang negara bagian. Ya, tapi ini menjadi bagian daripada sejarah perjalanan pengujian undang-undang di Indonesia. Sempat lah, walaupun itu hanya berlangsung setahun. Kemudian di masa Orde Baru 1966 sampai 1998.
Sebenarnya di masa Orde Baru pernah dibentuk panitia ad hoc 2 MPRS yang merekomendasi diberikannya hak menguji material undang-undang kepada Mahkamah Agung. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah dan menyatakan MPR hanya bertindak sebagai pengawal konstitusi. Jadi Soeharto di masa awal itu sangat menyadari polemik di masa Orde Lama itu nggak selesai-selesai. Kabinet baru tumbang, kabinet lagi Nasir tumbang, kabinet ini tumbang, kabinet ini. Ekonomi tidak bertumbuh, pembangunan tidak bertumbuh karena sibuk dengan politik. Nggak selesai-selesai ini barang. Ya udah, makanya kemudian Pak Harto menetapkan kita harus menatap masa depan ini dan tolong jangan ada yang mengganggu konstitusi. Ya, maka ketika ada upaya terhadap pengujian terhadap undang-undang itu Pak Harto langsung marah gitu ya, atau langsung mengambil sikap bahwa yang boleh bicara soal konstitusi itu hanya MPR. Peradilan tidak boleh. Jadi dengan keras lah Pak Harto bicara bahwa hanya MPR lah satu-satunya lembaga yang berwenang bicara soal undang-undang dasar. Ya, sekeras itu ya, karena dia kemudian di masa pemerintahan Pak Harto itu kan undang-undang dasar itu ibarat kitab suci ya, nggak boleh disentuh, nggak boleh ditafsirkan sembarangan dan segala macam gitu. Tokoh yang memperjuangannya adalah Khairul Saleh, salah satu pejuang dalam rangka peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa paling penting mungkin dalam sejarah Indonesia. Malam itu ketika Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, yang kemudian tanggal 17 Agustus Indonesia menyatakan diri sebagai merdeka. Kalau nggak ada peristiwa Rengas Dengklok mungkin Indonesia nggak merdeka kali. Pada 17 Agustus. Namun situasi politik di tahun 1964 sampai 1967 cukup memanas dan ide ini ditolak pemerintah. Khairul Saleh malah ditangkap oleh kekuasaan karena dianggap pro terhadap kebijakan Soekarno yang pro komunis. Pasca itu pembahasan soal judicial review tidak pernah dibahas lagi. Jadi memang upaya itu ada melalui Khairul Saleh, tapi lagi-lagi bahwa pemerintahan Soeharto cukup keras lah ketika berkaitan dengan bicara soal konstitusi. Maka kemudian pasca itu pembahasan judicial review tidak pernah dibahas lagi. Maka sepanjang kekuasaan Orde Baru ada, itu pembicaraan soal pengujian undang-undang itu nyaris tertutup. Kita lanjut sedikit berkaitan dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi dalam pergumulan reformasi. Ini Profesor Jimli Asidik, Ketua Panitia Pembentukan MK sekaligus Ketua MK pertama Republik Indonesia. Jadi tidak mungkinlah seorang pelajar hukum tata negara atau orang yang menggeluti hukum tata negara tidak kenal dengan Prof. Jimli Asidik. Buku-bukunya ini primer di dalam kita mempelajari hukum tata negara, baik itu oleh mahasiswa hukum atau pengajar hukum atau siapapun. Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK, Constitutional Code, dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR tahun 2001. Hal ini dirumuskan di dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkan untuk sementara, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Jadi, ketika 9 November 2001 udah disahkan, maka MPR menetapkan, melalui TAP MPR itu, menetapkan bahwa Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK. Jadi kita juga sempat tuh, kalau tadi saya bicara soal American Model, Indonesia pernah menggunakan American Model walaupun setahun ya, karena kemudian MK itu menumpang di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai penguji terhadap konstitusi tadi. Mengenai Mahkamah Konstitusi. 13 Agustus 2003, DPR Undang-Undang tentang MK disahkan dan pada tanggal 16 Agustus 2003, para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif tanggal 19 Agustus 2003. Jadi itu perjalanan sejarahnya. Ketika sebenarnya ini nggak bisa tetap ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa Gus Dur waktu itu diberhentikan tanpa pernah kita tahu kesalahan material yang dilakukan. Kita nggak pernah tahu tuh Gus Dur diberhentikan karena apa ya. Karena dalam sidang MPR itu bisa diberhentikan gitu aja. Ketika sidang MPR yang pertama, seingat saya itu berkaitan dengan Gus Dur korupsi. Kemudian di sidang yang kedua berkaitan dengan Gus Dur membubarkan DPR. Jadi memang tidak konsisten. Di awal tentang korupsi, yang kedua tentang membubarkan DPR. Nah, harusnya itu nggak bisa terjadi. Harusnya ya, karena presiden yang dipilih dengan susah payah gitu ya.
maka tidak bisa diberhentikan dengan serampangan. Hanya karena tidak suka dengan presiden, kemudian presiden diberhentikan. Nggak boleh. Harus ada kesalahan material. Kita nggak pernah tahu. Itu kan berlangsung tuh. Kita nggak pernah tahu kenapa Soekarno itu jatuh. Kesalahan materialnya apa? Kita nggak pernah tahu Pak Harto itu jatuh karena apa gitu, kesalahannya apa. Kan kita butuh itu kan, supaya tidak kemudian menimbulkan dendam, pertanyaan, dan segala macam. Harus ada kesalahan yang jelas. Nah, makanya kemudian MK itu menjadi salah satu komponen di dalam mendengar atau menerima usulan Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden. Bahwa tidak boleh lagi presiden itu diberhentikan tanpa kita tahu salahnya apa. Kira-kira gitu. Maka kemudian didirikan Mahkamah Konstitusi yang juga tentu selain tugas utamanya adalah berkaitan dengan pengujian undang-undang atau judicial review, dia juga dibebankan dengan tugas-tugas lain yang mengefisiensikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan berdirinya MK adalah menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum material dalam praktek melalui peradilan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional. Jadi menegakkan keadilan konstitusional, ini barang susah nih. Di tengah masyarakat, mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. MK juga menjadi harmonisasi bagi hukum material yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi. Dia juga menjadi harmonisasi karena kemudian melihat apakah undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi, sejalan atau tidak dengan konstitusi. Nah, itu kan menjadi harmonisasi. Gitu ya. Kedudukan MK dihasilkan dari sistem pembagian kekuasaan terhadap lembaga yudikatif, division of power, yang dibahas oleh para perumus amandemen Undang-Undang 1945, yang juga mengandung prinsip tres politica, yang artinya MK dan MA menjadi lembaga tinggi dalam rumpun yudikatif. Jadi division of power, berbagi dalam ranah kekuasaan yudikatif. Oke, ini yang saya bahas nih berkaitan dengan 5 dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tentu adalah yang paling utama karena kita juga ngebahas itu tentang judicial review, yaitu menguji material undang-undang. Pastilah itu. Kemudian membubarkan partai politik. Ini juga menjadi penting nih teman-teman. Karena hak dasar manusia itu untuk berkumpul, berserikat, berpartai politik itu hak dasar. Maka nggak bisa kemudian dicabut dengan sembarangan. Ya dulu kita zaman pemerintahan Soekarno misalkan, itu kan PSI dibubarkan, Masyumi dibubarkan tanpa pernah kita tahu salahnya apa gitu kan. Hanya karena dianggap sebagian dari tokohnya terlibat di dalam PRRI Permesta misalkan. Itu kan harus ada pembuktian material tuh. Harus kita tahu pembuktiannya. Ketika dia sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka dia bisa dibubarkan. Ini kan kita menghindari dengan adanya MK ini kemudian adalah kepastian hukumnya. Nah, itu yang sebenarnya dikejar tuh. Kepastian hukumnya. Baik itu berkaitan dengan pembubaran partai politik, juga itu berkaitan dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden tadi. Harus ada kepastian hukumnya. Kenapa seorang presiden itu diberhentikan? Oh, karena melakukan pengkhianatan terhadap negara dan udah diuji di Mahkamah Konstitusi, MK memutuskan ia terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara. MPR bersidang, copot presiden. Jadi ketika kakek cucu-cucu kita nanti kita tak bertanya, "Kek, dulu itu presiden ini dimakzulkan karena apa ya? Diberhentikan karena apa?" Karena melakukan pengkhianatan terhadap negara. Ada buktinya, pernah diuji, pernah disidang di Mahkamah Konstitusi gitu. Kalau ini kan nggak tahu nih, cucunya Gus Dur, kenapa dulu kakek saya diberhentikan misalkan ya? Kenapa dulu kakek saya diberhentikan? Oh, kita nggak bisa ngejawab. Karena DPR nggak suka sama Gus Dur, karena MPR pada waktu itu nggak suka sama Gus Dur. Sebatas itu kan tidak objektif, itu subjektif sekali. Dengan adanya MK ini kan kemudian menjadi objektif. Kemudian memutus hasil sengketa pemilu. Nah, MK ini juga kemudian menjadi salah satu lembaga negara yang menjadi lembaga yang memutus hasil sengketa pemilu. Baik itu pemilu presiden, bahkan juga pilkada dan segala macam. Ini agak berbahaya sebelah kewenangan ini. Nanti akan kita bahas lebih panjang. Kemudian sengketa antar lembaga negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Ya, lembaga negara tuh kadang kali timpang tindih nih. Mana kebijakan dia, mana kewenangan dia itu bertimpang tindih. Mana, oh ini urusan kejaksaan, oh ini urusan kepolisian. Maka yang menentukan itu, ini urusan ini urusan ini. Tafsirnya itu ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Yang terakhir tadi pemodelan presiden dan wakil presiden udah kita bahas. Oke, cukup hari ini pembahasan berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Saya tutup. Makasih yang saudara-saudara udah mendengarkan perkuliahan kita pada pagi hari ini atau malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.